Yen makin lemah, tabungan kita rasanya makin nggak ada artinya. Bikin pusing kan? Nah, di tengah kepanikan ini, ada satu produk yang nongol, seolah-olah jadi pahlawan. Asuransi jiwa mata uang asing. Tapi pertanyaannya, beneran ini solusi atau malah jebakan? Yuk kita bedah tuntas bareng-bareng. Nah, ini kan masalah kita semua. Udah capek-capek nabung, nilainya malah turun terus. Wajar banget kalau kita jadi cemas dan mulai lirik-lirik cara lain buat nyelamatin uang kita. Dan pas lagi galau-galonya gitu, tiba-tiba ada tawaran produk dengan imbal hasil tinggi. Wah, siapa yang nggak tergoda coba? Produk ini tuh dijual dengan cerita yang indah banget. Katanya bisa dapat imbal hasil tinggi dari investasi di luar negeri. Tapi dibungkus dengan kata asuransi, biar kedengaran aman. Keren kan? Tapi coba kita lihat kenyataannya. Jauh panggang dari api. Di baliknya itu ada biaya yang super tinggi dan risiko investasi yang jujur aja jarang banget dijelasin di awal. Oke, mari kita mulai investigasi kita. Biar kita benar-benar paham, kita harus jawab satu pertanyaan dasar dulu. Ini tuh sebetulnya asuransi atau murni investasi? Percaya deh, jawaban dari pertanyaan ini bakal mengubah cara pandang kita soal produk ini 180 derajat. Nah, ini dia nih kuncinya. Secara hukum, produk ini memang didaftarkan sebagai asuransi. Tapi kalau kita bedah cara kerjanya, ini tuh murni investasi dalam mata uang asing. Bedanya apa? Ini bukan cuma soal istilah, teman-teman. Ini adalah celah fundamental yang dimanfaatkan. Gara-gara label asuransi inilah, produk ini jadi bisa lolos dari aturan-aturan super ketat yang biasanya berlaku buat produk investasi. Artinya apa? Mereka bisa lebih longgar soal ngasih tahu resikonya, dan struktur biayanya sengaja dibikin ribet biar kita pusing bandinginnya. Ini semacam celah hukum yang sempurna. Bukan ilegal loh ya, tapi jelas banget merugikan kita sebagai konsumen. Oke, kalau konsumen yang rugi, terus siapa dong yang untung gede? Nah, buat jawab ini, yuk kita main detektif-detektifan sebentar. Kita ikutin jejak uang kita. Kita lihat premi yang kita bayar susah payah itu sebetulnya lari kemana aja sih? Ini dia fakta yang sering bikin kaget. Waktu Anda bayar premi, jangan pernah mikir semua uang itu bakal langsung diinvestasikan. Kenyataannya, sebagian besar dari setoran awal Anda itu bahkan nggak pernah nyentuh pokok investasi sama sekali. Kenapa? Karena langsung di-hub buat bayar macam-macam biaya. Nah, coba lihat di alokasinya. Porsi yang benar-benar jadi investasi itu kecil banget. Sebagian besarnya itu lari ke komisi buat agen atau bank, biaya administrasi asuransi, selisih kurs yang mereka ambil untungnya, dan yang paling parah ada denda super besar kalau kita mau berhenti di tengah jalan. Jadi, udah jelas kan siapa pemenang utamanya? Bukan kita. Dan yang bikin miris, penjualan produk ini tuh sangat tertarget. Mereka nyasar ke siapa? Biasanya orang-orang usia 40-70-an yang udah punya tabungan tapi pengalamannya soal investasi masih minim. Nah, orang di posisi ini kan rentan banget secara psikologis. Takut buat investasi yang aneh-aneh, tapi juga takut kalau uangnya diam aja dan kegerus inflasi. Posisi yang serba salah. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling bikin frustrasi. Kenapa sih? Bahkan setelah sadar kalau lagi rugi, orang-orang tetap susah banget buat keluar dari produk ini. Jawabannya, karena memang ada jebakan, baik secara finansial maupun psikologis, yang sengaja dilancang biar kita nggak bisa kabur. Coba perhatiin angka ini. Anggaplah Anda masukin 5 juta yen. Terus, baru beberapa tahun, Anda sadar dan mau berhenti. Tahu nggak apa yang terjadi? Anda bisa langsung rugi 30%. Lenyap begitu aja. Kerugian segede itu di awal, tentu aja bikin kita jadi takut setengah mati buat ngambil keputusan. Rasa takut itulah yang kemudian memicu jebakan psikologis. Kita mulai mikir, aduh udah rugi segini banyak, sayang banget kalau berhenti sekarang, siapa tahu besok naik lagi. Pikiran sayang inilah yang bikin kita terus-terusan bertahan, berharap balik modal, padahal seringnya malah bikin rugi makin dalam. Oke, setelah dengar semua kerumitan ini, mungkin Anda mikir, waduh, terus gimana cara ngelindungin diri? Tenang, ternyata kuncinya simpel banget. Anda cuma perlu satu pertanyaan tajam ini buat ngebongkar semua rayuan penjualan yang kelihatannya canggih. Ini dia pertanyaannya. Coba tanyain ke diri sendiri atau ke penjualnya. Apakah saya benar-benar butuh komponen asuransinya? Kalau jawabannya enggak, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah produk ini masuk akal sebagai investasi murni kalau saya bandingin sama produk investasi lain yang jauh lebih murah dan transparan?
Dan inilah kesimpulan utamanya. Sebuah produk yang berusaha jadi dua hal sekaligus, dalam hal ini asuransi dan investasi, hampir pasti gagal di keduanya. Jadinya serba nanggung. Biaya asuransinya ngegrogotin hasil investasi, sementara fokus ke investasinya bikin perlindungan asuransinya jadi nggak optimal. Gagal di dua sisi. Jadi, solusi paling cerdas itu sebetulnya sederhana banget. Pisahkan aja tujuannya. Kalau Anda butuh perlindungan jiwa, ya beli produk asuransi murni yang biayanya rendah. Kalau Anda mau investasi, ya pakai produk investasi murni yang efisien, kayak reksadana indeks. Aturan masnya, jangan pernah campur aduk keduanya dalam satu produk yang ribet dan mahal. Penting buat diingat ya, struktur produk kayak gini tuh sepenuhnya legal. Ini bukan penipuan, ini cuma pemanfaatan celah regulasi. Nah, pertanyaan terakhir dari saya buat Anda renungkan, setelah tahu polanya, produk hibrida yang kelihatannya canggih tapi sebenarnya mahal dan gak efisien, kira-kira di mana lagi ya jebakan serupa mungkin bersembunyi di dalam portofolio keuangan Anda?